mafia atau pemburu rente atau terlalu panjangnya distribusi atau terlalu berlapisnya pengepul itu sangat berpengaruh pada harga. Sangat berpengaruh. Tetapi tidak satu-satunya, faktornya banyak. Salah satunya itu, Mas. Selamat datang di Common Ground Podcast Hyperbas. Tempat kita ngulik isu-isu besar dengan cara yang gak ribet dan gampang dicerna. Bareng para tokoh, pemikir, praktisi, dan sosok-sosok penting di balik kebijakan ekonomi, sosial, politik, hukum, dan current issues lainnya. Episode kali ini kita akan membahas daya tahan dan tantangan pedagang pasar dalam menggerakkan perekonomian bangsa. Bersama dengan Ketua Umum DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKPPI, beliau di samping aktif sebagai pengusaha dan penggerak pedagang pasar, juga seorang filantropis untuk saudara-saudara kita yang terutama yang difabel. Mas Abdullah Mansuri, selamat datang Mas Abdullah. Siap. Makasih, Mas Mansuri. Makasih Mas udah diundang. Selamat datang di acara Common Ground kita. Saya Jus Darmawan dan ini Common Ground, tempat sudut pandang bertemu dan akal sehat bicara. Mas Mansuri, beberapa tahun yang lalu itu media CNBC online itu merilis ada kurang lebih 12,6 juta pedagang pasar di Indonesia di 13.400 pasar. Mungkin 13.500-an sekarang ya di seluruh Indonesia. Kira-kira kalau jumlah UMKM kita itu sekitar 66 juta. Kalau itu bagian dari UMKM kira-kira ya 19%-nya ya. Terdiri dari pedagang pasar di Indonesia. Dan itu kekuatan yang sangat huge, besar sekali kan. Yes. Saya bayangkan misalnya ini. Kalau satu pasar itu omset atau transaksi yang ada di sana itu rata-rata 100 juta barangkali ya. Minimal. Kan ada yang puluhan miliar, mungkin ratusan miliar. Bahkan triliun. Bahkan triliun, ada juga yang pasar-pasar kecil kan banyak juga yang mungkin sekitar puluhan juta ya. Anggap aja 100 juta. Berapa puluh triliun itu per bulan? 30 sekian triliun lebih per bulan. Sungguh kekuatannya sangat besar. Iya, Mas. Nah, dengan latar belakang seperti itu Mas. Artinya kan pedagang pasar ini punya daya gerak yang cukup tinggi di sektor perekonomian bangsa, saya bilang perekonomian bangsa. Dan IKAPI gitu ya, itu memiliki peran sentral yang sangat strategis gitu. Mas, biar kita paham semuanya, sebenarnya apa sih IKAPI itu? Dan apa aktivitasnya selama ini? Mengingat pentingnya itu tadi, strategisnya tadi. Sebelum kita masuk ke data, kita masuk ke peran strategis, sebenarnya saya ingin menjelaskan Mas Jos, IKAPI itu sebenarnya bermula dari pergerakan teman-teman pedagang di masing-masing pasar yang mereka memiliki banyak persoalan-persoalan di lapangan. Contoh penggusuran, relokasi, revitalisasi. Bermula dari itu sebenarnya. Oke. Akhirnya kita membuat satu wadah, satu himpunan agar pedagang-pedagang yang tersingkirkan, pedagang-pedagang yang termarginalkan, pedagang-pedagang yang tidak memiliki hak kembali atas pasar yang telah dibangun oleh pemerintah daerah, itu bisa kita advokasi. Bermula dari situ sebenarnya. Tahun berapa itu Mas? Sekarang sudah 14 tahun ya berdiri ya. Jadi IKAPI ini sebenarnya awal pergerakannya dari situ dan terbatas. Tapi memang namanya pasar ya, tempat tidak hanya berdagang tetapi juga menjadi tempat getok tular isu ya. Pasar Raya Padang diadvokasi oleh IKAPI berhasil gitu lah. Akhirnya rame lah sesumbar. Akhirnya ayo gimana cara masuk, gimana gitu. Pasar Klewer Solo diadvokasi oleh IKAPI gitu. Ada isu mau direlokasi, zaman Pak Jokowi masih wali kota tuh. Kita advokasi dan berhasil akhirnya bisa serame ini. Pasar Johor, Semarang dan kebetulan pasar-pasar gede yang kita advokasi waktu itu. Nah, seiring waktu berjalan,
banyak juga persoalan-persoalan lain seperti kebakaran pasar atau dalam tanda kutip pembakaran pasar dalam tanda kutip Mas ya. Akhirnya kita juga masuk ke wilayah itu, kita kumpulkan data, kita minta laporan pasar-pasar mana yang terbakar. Akhirnya kita punya satu-satunya, kita adalah organisasi satu-satunya yang ada di negeri ini yang memiliki data berapa jumlah pasar terbakar dan berapa korbannya. Sampai segitunya. Sampai sedetail itu. Bergeser lagi akhirnya kita masuk ke wilayah pangan. Karena memang banyak sekali setiap sudah 3-4 periode ini zaman Presiden Pak SBY kita sudah terlibat dalam mengadvokasi pangan, fluktuasi harga, bagaimana mafia pangan di tingkat para pedagang pasar. Di tingkat pasar dan di level nasional. Karena begini dari tahun ke tahun dan ini terus terjadi puluhan tahun. Kenapa selalu cabai itu di saat-saat tertentu harganya sampai 200.000? Betul. Harga cabai 1 kilo sama melebihi harga daging sapi 1 kilo, coba bayangin. Nah ini kita coba advokasi, kita coba cari solusi bagaimana pemerintah bisa mencari jalan tengah lah atas persoalan-persoalan itu. Dan alhamdulillah IKAPI cukup dikenal dan cukup banyak menjadi referensi atas persoalan-persoalan yang terjadi. Anggotanya itu sudah seluruh provinsi di Indonesia sudah? Seluruh provinsi kita punya perwakilan. Jadi IKAPI itu ada DPP IKAPI, kita punya 100% kepengurusan provinsi di tingkat provinsi, namanya DPW. Kita juga punya kepengurusan di tingkat kabupaten kota, namanya DPD. Itu kurang lebih sekitar 75% dari total keseluruhan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Begitu di tingkat kabupaten kita masuk ke unit pasar, jadi ke pasar-pasar itu. Nah, menindaklanjuti tadi atau menanggapi yang disampaikan Mas Cus tadi soal berapa jumlah pedagang pasar di seluruh Indonesia, 12 juta. Saya yakin sekarang nggak sebesar itu. Ini turun. Data sangat drastis turunnya. Tapi sampai detik ini belum ada satupun pihak yang melakukan uji survei atau uji data berapa sebenarnya jumlah pedagang pasar di seluruh Indonesia. Kalau menurut saya penurunannya bisa lebih dari 30%. Bisa lebih dari 30%. Pasar itu Data ini sebenarnya belum ada satupun pihak termasuk BPS yang berhasil menemukan data valid jumlah pasar dan jumlah pedagang. Ini kalau kita runtut ya kronologisnya, data ini sebenarnya survei dari sekitar tahun 2017 ya, 2017 data ini sebenarnya survei dari salah satu lembaga dan akhirnya diakui karena banyak disandur oleh banyak media, disandur termasuk kami juga menyandur karena hanya satu-satunya data. Data BPS juga terlalu kecil dan itu tidak mungkin. Saya sudah berkeliling lebih dari 300 pasar tradisional di seluruh Indonesia. Menurut saya lebih dari data yang dikeluarkan BPS. Jadi masih juta Mas, tetapi jauh berkurang. Nah, data yang dimiliki IKAPI sendiri, pedagang pasar di seluruh Indonesia yang berafiliasi atau menjadi anggota dari IKAPI itu sendiri kurang lebih sekitar 2.170.000-an Mas, jumlah pedagang pasar. Nah, tadi disebutkan Mas Mansuri itu adalah advokasi IKAPI-nya ya. Di samping aktivitas-aktivitas advokasi yang terkait dengan penggusuran atau kebakaran atau yang lain, aktivitas-aktivitas lain apa Mas? Di IKAPI terkait dengan anggota para pedagang pasar ini? Saat ini kami sedang fokus mempermudah rantai distribusi pangan. Contoh minyak sangat sulit pedagang ngeluhnya ke kami. Cabai sangat sulit ngeluhnya ke kami. Akhirnya kami berusaha untuk mencari distributor atau mencari produsen yang bisa langsung kami akseskan ke pasar-pasar tersebut. Sebenarnya ini tugas pemerintah.
Tetapi nggak ada pilihan karena memang tidak jalan-jalan, akhirnya kami yang memfasilitasi untuk mengkomunikasikan itu. Kalaupun ada margin ya itu menurut saya ya daripada harus memakan rantai distribusi yang panjang, menurut saya itu lebih singkat ya, memangkas rantai distribusi yang cukup singkat dari produsen IKP pusat langsung ke pasar-pasar. Menarik Mas. Saya justru ingin melihat pandangan Mas Mansuri dari sisi IKP maupun kan pasti dengar tuh dari para pedagang pasar. Ya. Harga fluktuasi gitu kan, saat ini kan ada cabai, bawang, Ya. tepung terigu kemasan, Ya. minyak yang kemarin sempat ramai, Masih juga sampai sekarang. fluktuasi naik turun. Nah, sebenarnya yang sering diperbincangkan para pedagang pasar terkait fluktuasi itu apa, Mas? Mereka kira-kira ya dalam tanda kutip mungkin kasakusuk atau keluhan atau apa begitu. Mereka sudah nggak punya keluhan karena gitu? Berpuluh-puluh tahun sudah ya udahlah ini nasibku gitu kira-kira. Sudah hopeless, sudah nggak bisa ngeluh lagi dan sudah nggak mampu berharap oleh siapa. Mas saya bayangkan ya, kita ini setiap tahun, setiap bulan-bulan tertentu menjelang Ramadan, musim hujan, itu harga cabai selalu tinggi. Sebenarnya kalau kita punya data ya, kalau pemerintah punya data atau Kementerian Pertanian punya data. Ini loh data pangan kita dalam 1 tahun. Sebenarnya mudah itu bisa terselesaikan persoalan itu. Oh ini yang harus diselesaikan. Oh cabai berarti kita harus menyiapkan produksinya. Petaninya di mana saja. Kan kita bisa cek cabai rawit merah itu penghasilnya di Jawa Timur. Jawa Timur itu di mana? Jawa Timur itu di Malang, di Blitar, di Lumajang, di Banyuwangi. Kan sudah ketahuan sebenarnya. Tinggal bagaimana kita bisa memperbesar potensi produksi, termasuk mendampingi apakah ada gagal panen, bagaimana pupuknya, bagaimana hamanya. Kalau itu benar-benar didampingi, menurut saya nggak akan kejadian persoalan-persoalan itu terjadi. Apakah karena memang informasi yang kurang terbuka, ataukah memang para pedagang pasar belum sepenuhnya melek informasi terkait harga-harga komoditi itu, Mas? Harga komoditi itu bisa berbeda-beda tiap daerah, Mas. Oke. Cabai di Jakarta 120.000. Di Jawa Tengah bisa 80.000. Di Jawa Timur bisa 75.000. Di Banten bisa 90.000. Di Papua itu bisa 200.000. Oke. Di Maluku bisa 175.000. Baik. Karena faktornya sangat besar nih. Nah, untuk pedagang sendiri itu bergantung pada supply dan demand yang ada di daerahnya. Kalau daerahnya disuplai dengan baik, cabai melimpah dan tidak terlalu besar, tidak terlalu berkurang, menurut saya nggak ada masalah. Mereka harganya akan kalau kita dapatnya per kilo, belanja per kilo 75.000 katakanlah, ya kita jual 85, 90 gitu. Karena kalau cabai itu kan ada masa sebagian busuk harus disingkirin. Beda dengan bawang putih, beda dengan gula yang memang tidak ada penyusutan yang signifikan gitu. Nah, pedagang kita ini sebenarnya ya masih coba bayangin, mereka ini datang ke pasar terus pulang tidur, pagi-pagi harus belanja, habis itu jualan, habis itu pulang, begitu ritmenya. Jadi mereka tidak memiliki tidak memiliki kebiasaan untuk mencari informasi, pokoknya mereka bergantung pada rezeki yang Tuhan berikan saja. Mereka dagang pagi, mereka belanja ke pasar induk, mereka balik buka kiosnya, mereka dagang di kiosnya, habis itu pulang uang taruh di bawah bantal gitu. Jadi memang banyak sekali yang harus kita upgrade dari pedagang kita. Mas, kalau mendengar cerita Mas Mansuri seperti itu, artinya memang beberapa atau banyak komoditi, terutama komoditi yang subsektor pertanian, lebih banyak ditentukan musim atau masa panen. Bisa ditentukan musim, bisa ditentukan distribusi, bisa ditentukan ya alam ya musim,
bisa ditentukan distribusi, bisa ditentukan oleh seberapa besar petani itu menanam dan panen. Kalau musimnya bagus tapi petaninya beralih ke jenis pertanian yang lain, artinya ada penyusutan, ada berkurang. Itu berpengaruh, Mas. Maka penting ada pendampingan bagi petani agar ini bisa dihindari. Ada juga faktor cuaca. Kalau hujan curah tinggi terus ada gelombang banjir di wilayahnya, itu sangat berpengaruh. Akhirnya petani itu tidak bisa panen. Itu sangat berpengaruh pada supply dan demand yang ada di pasar. Contoh bawang putih kita 99,9% itu impor dari Tiongkok. Betul. Kita nggak bisa produksi sendiri. Nah itu sepenuhnya bergantung pada sana produksi dari China-nya. Nilainya berapa nilainya, bagaimana kondisinya itu tergantung pada kondisi yang ada di sana. Jadi banyak faktor, Mas. Kalau pangan kita itu memang tidak bisa hanya satu gitu. Beras itu tidak bisa hanya beras, sama treatmentnya, berbeda-beda treatmentnya. Gitu ya. Sangat berbeda. Saya pikir tadinya begini, kalau persoalan pangan yang produk pertanian atau subsektor pertanian hortikultura misalnya ya atau tanaman komoditi lainnya barangkali musim, tapi beberapa hal misalnya saya tadinya berpikir ada tidak ini jangan-jangan ada asymmetric information. Di dalam teori ekonomi itu ada asymmetric information. Artinya ada ketidaksejajaran antara informasi yang diperoleh oleh misalnya kalau kita impor dari para pengimpor, daripada para pedagang besar, kan rantai distribusinya kan seperti itu ya, dari pedagang besar masuklah pada pedagang-pedagang di pasar gitu. Artinya ketidaksejajaran terhadap harga. Berapa sebenarnya harga pokoknya sehingga menimbulkan kalau dalam istilah ekonomi ada rent seeker gitu. Ada pemburu rente di situ. Maksud saya begini Mas, apakah itu juga terjadi? Sangat-sangat mungkin. Mafia atau pemburu rente atau terlalu panjangnya distribusi atau terlalu berlapisnya pengepul itu sangat berpengaruh pada harga. Sangat berpengaruh. Tetapi tidak satu-satunya, faktornya banyak. Salah satunya itu Mas, distribusi saya sebutkan tadi. Dari pedagang, dari petani ke pengepul lokal. Ini saja masalahnya luar biasa besar Mas. Petani sebelum tanam dipinjemi duit dulu buat beli bibitnya, beli pupuknya. Nanti anaknya mau sekolah pinjam duit dulu. Jadi ada sistem ijon sehingga harga itu tidak bisa sepenuhnya dipengaruhi oleh, tidak bisa sepenuhnya ditentukan oleh petani. Banyak faktor, banyak hal. Ada sistem ijon. Kalau dengan agak nakal ditanyakan begini Mas Mansuri, kira-kira lebih banyak hambatan struktural atau hambatan-hambatan alami? Ya kalau nakal ini nakal banget sih Mas. Ya kalau hambatannya dua-duanya ada. Oke. Dua-duanya ada. Lebih memberat kemana itu? Antara yang struktural, yang sifatnya tadi ada asymmetric information, ada agent yang di tengah yang rent seeker gitu. Memang kita nggak bisa menentukan Mas bahwa itu hanya situ saja. Tapi itu gelombangnya bisa berubah-ubah. Di satu musim bisa berubah. Atau atau kita lihat per komoditi barangkali ya. Barangkali itu. Mana yang lebih memberat? Bisa per komoditi. Silakan di-explore gimana itu. Contoh beras ya, atau cabai, bisa jadi cabai, beras, beberapa komoditas itu termasuk bawang merah itu masih memungkinkan diatur, diarahkan, masih ada peran dari pihak-pihak atau pengusaha-pengusaha lokal yang besar untuk memainkan itu, masih punya pengaruh yang cukup besar di beberapa komoditas. Tetapi kalau komoditas seperti gula pasir, terus bawang putih, itu level atas saja. Pengusaha besarnya yang relatif mendominasi untuk menentukan harga. Artinya sumbatannya di situ? Lebih banyak di sana. Lebih bukan sumbatan, tetapi eksekutor terakhir penentu itu bisa di sana. Artinya berarti ada persoalan di tata niaga ya? Ada persoalan di tata niaga. Itu yang saya tadi maksud hambatan struktural. Saat ini pemerintah mencoba untuk masuk ke wilayah itu.
Coba untuk masuk. Apakah cukup misalnya dengan operasi pasar? Karena memang operasi pasar itu tak ubahnya seperti yang tadi kami sebut, pemadam kebakaran. Kalau sudah kebakaran baru muncul operasi pasar. Harusnya kan diidentifikasi dulu. Ini gimana bisa muncul? Apakah bisa diatasi dulu sebelum ini jadi persoalan? Kan harusnya itu terjadi. Tetapi begitu konfliknya terjadi, harganya tinggi, baru tuh rame-rame operasi pasar. Walaupun tidak berpengaruh, Mas. Kenapa? Tidak begitu berpengaruh. Karena apa? Karena operasi pasar itu dilakukan di luar pasar, Mas. Gimana Mas? Contoh, harga beras lagi tinggi atau cabai lagi tinggi. BUMN pangan atau kementerian teknis didorong untuk berjualan di depan kantor pos, di depan kepala desa, kantor desa. Ini nggak mempengaruhi harga yang ada di pasar. Karena di pasar harganya tetap sama. Orang pedagang terimanya 75.000, nggak mungkin dia jual 65.000, nggak mungkin. Kalau dari BUMN bisa 65.000, kalau dari pemerintah bisa 60.000. Tetapi nggak dijual ke pasar. Maka saran kami jangan operasi pasar, tetapi operasi pengendalian harga. Caranya bagaimana? Bukan pemerintah jualan, bukan, tapi pemerintah mensuplai barang yang dia miliki ke pasar-pasar. Kalau di pasar itu jumlahnya banyak, komoditasnya, otomatis harganya juga akan. Berarti kita bicara stok di sini. Kita bicara stok, sepenuhnya bicara stok. Harga tinggi itu faktornya salah satunya stok. Bukan hanya dari sisi demand konsumen sehingga muncul operasi pasar, kan begitu ya maksudnya. Tapi lebih bagaimana stabilitasi stok dan harga di tingkat para pedagang ya. Dan simple, kalau barang itu banyak di pasar, Mas, kalau barang itu banyak di pasar, harganya tidak akan terlalu. Pasti. Ya. Itu supply dan demand. Ekonomi klasik mengatakan seperti itu. Hukum ekonomi. Mas Mansuri ini agak beranjak ke hal-hal yang kekinian. 10 tahun terakhir ini, Mas. Ini kan ada transformasi market transformation di kita ya. Kita sudah muncul e-commerce. Artinya marketplace di mana semua pedagang berlapak di situ. Terus transaksi digital dan seterusnya. Nah, 10 tahun terakhir ini begitu besar. Pengaruhnya seberapa besar itu? Sangat berpengaruh, Mas. Maksud saya begini, Mas. Berpengaruhnya itu apakah para pedagang pasar terutama anggota IKAPI juga ikut bertransformasi. Jadi memperbanyak lapak-lapak, tidak hanya lapak di konvensional pasar-pasar, tapi juga mereka berjualan di e-commerce gitu. Mas Jus, persoalannya adalah kita tidak cukup dibekali penguatan UMKM kita. Dulu kenapa kita berjaya sebelum ada e-commerce ya, belum ada. Pasar Tanah Abang itu menjadi pusat sentra tekstil terbesar di Asia Tenggara. Sekarang saya bisa sebut 40% sudah tidak mampu bertahan. 40%. Bermula dari mana? Dari begitu muncul produk-produk dari luar yang lebih murah, lebih kekinian, packagingnya bagus, dan yang paling penting lebih murah, itu habis mereka, nggak bisa bersaing. Mereka hanya di circle pasar. Awalnya mereka punya karyawan 3 berkurang jadi 2. 3 bulan kemudian tinggal 1. 4 bulan kemudian nggak mampu bertahan, akhirnya dia jaga sendiri. Dia belanja sendiri. Tetapi persoalannya perkembangan ini kan cukup cepat. Dan menurut saya ini momentum sebenarnya, walaupun terlambat tapi ini momentum. Pertama, pemerintah hadir untuk memperkuat UMKM kita. Memperkuat produk-produk dalam negeri kita. Mas, sebenarnya sangat nikmat kita ini. Karena apa? Indonesia ini masyarakatnya konsumtif. Kalau kita tidak upgrade juga, kita belum bicara bagaimana pedagang mempromosikan barang dagangannya, kita belum di situ. Tetapi di sisi lain, produk-produk yang kita miliki yang dulu juara, Cibaduyut dulu juara, Bandung dulu juara,
Sekarang sudah nggak ada, sudah tidak mampu bersaing lagi. Karena apa? Ini nggak di-upgrade, Mas. Fashion itu kan bergantung pada bagaimana keahlian kita atau bagaimana kekreatifan kita membuat model-model terbaru yang kekinian, yang yang lebih mudah apalagi kaum milenial yang dijual oleh mereka itu akan lebih cepat. Tapi kita tidak mengejar itu, sehingga ketinggalan kita cukup jauh. Pemerintah tidak banyak memberikan modal kepada UMKM kita. Kita memang ini pasar ini atau UMKM kita ini satu-satunya yang menolong di saat krisis 98. Coba bayangin, pengusaha-pengusaha besar lari ke Singapura, balik ke Betul. Tapi pedagang pasar UMKM kita tetap bertahan. Itulah yang menyelamatkan ekonomi kita sebenarnya. Nah, tapi di saat kita terus berjuang, kita kurang mendapatkan sentuhan. Maka saran kami sebenarnya yang pertama, ini momentum untuk kita lebih memperkuat, apalagi tekanan global cukup tinggi. Amerika kemarin berulang kali. Nanti kita bahas itu. Tapi ini menjadi momentum untuk kita bisa mengupgrade UMKM kita. Bagaimana promosinya, bagaimana packagingnya, bagaimana distribusinya, itu menjadi penting untuk kita bisa perkuat mereka. Di sisi lain yang satu lagi, pedagangnya juga sama. Pedagang ini rata-rata handphonenya jadul, Mas. Gak punya WA juga jarang. Mungkin WA bisa, tapi hanya balas-balas saja. Tapi kalau itu bisa terupgrade, bagaimana cara video yang baik, bagaimana pencahayaannya agar kelihatan cantik, kan itu modal yang cukup penting untuk berjualan online saat ini. Tapi itu tidak dapat sentuhan itu. Dugaan saya, Mas Mansuri, ini kalau saya mau tolong dikoreksi. Para pedagang pasar, apapun komoditinya, baik di pasar-pasar besar maupun pasar-pasar yang terutama di kota-kota ya, di kota-kota. Saya menduga mereka juga berjualan di e-commerce, Mas. Dugaan saya itu betul apa masih bisa dipertanyakan? Gini, pedagang yang sudah melek teknologi atau memiliki generasi yang juga melek teknologi akan mendorong itu. Karena mereka tahu realita penurunannya signifikan. Kalau konvensional pasti signifikan penurunannya. Karena apa? Hanya berharap hari libur, hanya berharap hari besar, hanya berharap lebaran untuk komoditas fashion ya. Tetapi kalau mereka melek teknologi, kalau hitungan saya nggak sampai 30%, Mas. Mereka mengupgrade diri untuk menjual di e-commerce. Nggak sampai 30%. Ini konteks para pedagang pasar di tradisional ya? Di tradisional. Atau jangan-jangan kita harus meredefinisi, Mas. Mendefinisikan ulang siapa pedagang pasar. Artinya pedagang pasar tidak perlu pasar dalam arti fisik, tapi pasar dalam arti virtual. Gimana pendapat Mas Mansuri? Saya itu waktu Munas atau Kongres IKP terakhir itu menjadi tempat diskusi yang cukup tajam soal itu. Apa sih sebenarnya pedagang pasar tradisional? Pedagang pasar tradisional adalah pedagang yang berjualan dengan sistem tawar-menawar. Kalau tawar-menawar, berarti itu pedagang pasar tradisional. Online nggak ada, Mas. Sudah mati itu 99,9 ribu. Itu tinggal 0,1. Tinggal 0,1. Nah, ini nggak menjadi bagian dari anggota IKP. Kalau menurut anggaran dasar atau kitab sucinya Ikatan Pedagang mungkin Pasar. Jangan jadi kitab suci diturunkan, jadi bisa dirubah. Karena anggaran dasar itu kan harus dirubah nanti ya 5 tahun yang akan datang. Tetapi menurut saya ini penting menjadi ukuran ya. Karena perlindungan ke sana itu saya nggak bilang bahwa mereka abu-abu, tetapi perlu juga kita akan dorong agar ada penyeimbang. Pedagang itu juga mengupgrade diri ke virtual, ke e-commerce, juga mendapat perlindungan yang sama
jika mereka berdagang di pasar tradisional, di lapak-lapaknya atau di kios-kiosnya. Maka kalau dihitung berapa jumlah pedagang pasar yang saat benar-benar ini, masih yang murni di benar-benar pasar murni begitu di ya. pasar itu sangat kecil. Sangat kan. kecil. Kalau dibanding 12 juta itu pasti jauh. Artinya itu mungkin barangkali sudah termasuk hitungan yang di e-commerce barangkali ya. Mungkin juga. Atau mungkin di juga. pasar-pasar modern. Mungkin juga. Pasar modern juga sama Mas. Pasar modern. Misalnya di BSD. Ya selama dia masih tawar-menawar. Atau di ITC lah katakanlah. Mangga 2, ITC mana. Atau bahkan di mall levelnya yang masih bisa tawar-menawar. Itu masuk kategori. Itu masuk kategori pedagang pasar tradisional. Oh, oke. Itu definisi yang kami buat ya. Betul, betul. Mungkin definisi yang kami buat ini menjadi acuan juga bagi pemerintah untuk membuat definisi pedagang pasar yang namanya awalnya tradisional dirubah menjadi pedagang pasar rakyat. Oke Mas, tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait dengan bagaimana jumlah aja sudah menunjukkan bahwa tidak sebanyak itu, tidak 12 sekian juta itu. Artinya ada mungkin transformasi atau penurunan karena datanya nggak ada yang bisa kita pegang begitu ya. Jadi agak susah. Nah, tapi dalam konteks perkembangan teknologi e-commerce itu mau nggak mau ya, termasuk digitalisasi transaksi. Sekarang pakai QRIS. Pedagang lapak di banyak tempat itu, pedagang-pedagang kecil itu pakai QRIS Mas. Di perumahan-perumahan itu pakai QRIS kan gitu ya. Nah, dari anggota IKP atau katakanlah yang Mas Mansuri temukan di seluruh Indonesia, sejauh mana sih teman-teman pedagang pasar ini itu melek gitu ya terhadap hal-hal semacam itu? Mau tidak mau, suka tidak suka, itu juga harus mulai Saya tidak mengatakan ini ya, kalau mungkin di Jawa atau di kota-kota besar ya, itu mungkin barangkali sudah sebagian besar mayoritas melek kan, karena ibu-ibu pasti atau siapapun pasti pengen pakai QRIS kan, lebih simpel gitu daripada bawa uang kemana-mana. Nah, tapi untuk pedagang pasar ini kan tersebar di seluruh Indonesia ya, dari mulai di kampung begitu ya, sampai ya banyak sekali pasar-pasar. Ada dulu pasar pasar berdasarkan pasaran kan, pasar Legi, pasar Kliwon gitu ya. Nah, itu sejauh mana menurut pengamatan Mas Mansuri? Jenis pasar itu ada 3 Mas. Ada pasar kualifikasi C. Pasar kualifikasi C ini kalau di Jawa ada pasar Pon, pasar Legi, pasar yang hanya muncul setiap minggu sekali. Itu ada. Nah, pasar ini agak sulit kejangkau di QRIS Mas. Karena memang kebutuhannya hanya orang-orang sekitarnya. Kalau di kampung itu agak sulit. Walaupun tetap juga Mas, informasi itu juga harus sampai kepada mereka. Yang kedua, pasar kelas B. Pasar yang kelas B itu biasanya pasar-pasar yang memiliki jumlah pedagang lebih dari 300 pedagang. Ini bisa di kecamatan, bisa di kabupaten, bisa di desa tetapi lebih luas. Kalau dulu Karisidenan, tapi sekarang sudah tiap-tiap kecamatan selalu ada pasarnya. Atau beberapa desa yang cukup besar ada pasarnya. Ini masuk kualifikasi pasar B. Dan ini sedang kami dorong untuk semuanya berQRIS. Walaupun hanya berupa edaran. Iya. Karena kami tahu bahwa sekarang pergeserannya cukup masif ke sana. Yang ketiga, ini hampir bisa kami pastikan mereka selalu ada QRIS di tiap-tiap kiosnya. Itu pasar jenis A yang jumlah pedagangnya di atas 300 orang, 500 orang, bahkan sampai 1000 orang. Itu kategori A. Kategori berdasarkan dari jumlah pedagangnya. Nah, ini juga hampir semuanya kita dorong menggunakan QRIS. Terserah banknya, pilih saja, bisa berkomunikasi. Sekarang pasar sudah punya itu, kerjasama tiap-tiap pasar dengan bank itu mereka sudah punya. Itu hak mereka untuk menentukan mau kemana saja banknya. IKP mendorong ada IKP transaksi hanya mendorong digital ada itu. transaksi ke sana karena ini keniscayaan Mas. Kecuali ketiga itu kami sebutkan, kecuali ketiga jenis ini di dalamnya, walaupun sudah ada di dalamnya, kecuali pedagang-pedagang basah Mas. Sayur mayur, daging mungkin masih lah, ikan, pedagang basah. Kenapa? Karena mereka
Sayur kita bisa tahu lah mas, sayur per sayur berapa? Rp2.000, Rp3.000. Mbok-mbok juga yang jualan, gimana dia pakai QRIS. Kami tetap informasikan, tetapi itu bisa menjadi catatan kami bahwa yang sangat kecil menggunakannya adalah pedagang basah. Kalau transaksi digital, IKAPI sudah mendorong mas. Untuk konteks ini, untuk apa diversifikasi pasar, artinya diversifikasi lapaknya. Didorong juga nggak untuk mulai apa, terutama daerah ya, jualan di e-commerce? Kami ini sebenarnya udah bawel ke pemerintah untuk melakukan pelatihan-pelatihan terhadap itu. Walaupun memang tantangan di awal itu nggak mudah mas. Ngapain pakai gitu-gitu? Nggak internet lah inilah, habis kuota lah banyak, nggak ada yang laku gitu-gitu. Yang nonton dikit lah. Tetapi memang ini harus difasilitasi. Oleh pemerintah harus difasilitasi, harus didorong. Saya duga ini menjadi informasi, tapi infrastruktur internetnya belum ada di pasar itu. Salah satunya. secara minimal wifi gratisnya nggak ada gitu ya. Saya nggak mendorong wifi gratis, tapi paling tidak edukasi ya, knowledge itu atau informasi itu harus sampai ke. Persoalannya mas, pengelola pasar di daerah-daerah itu rata-rata buangan dari dinas-dinas yang ada. Contoh. Oh ya? Iya, bisa dicek. Kalau dari dinas-dinas yang punya program banyak, yang punya anggaran banyak itu nggak tertib sama bupatinya, kita terbuka aja. Mereka rata-rata dibuangnya ke dinas pasar. PD pasar ya. Kalau di kota-kota besar, udah BUMD kalau ya. BUMD ya PD pasar. Tapi kalau PD pasar biasanya politis mas. Iya. Siapa pendukung bupati ya taruh situlah. Ya. Tapi kalau dinas itu rata-rata mereka buangan dari dinas-dinas yang cukup strategis. Terus kemudian ditempatkan di pasar begitu ya. Tempatkan di pasar sehingga mindsetnya tidak membangun pedagang. Apa tuh? Mindsetnya gimana dapat keuntungan. Contoh begini mas. Kenapa pasar kita ini terus ambruk ya? Karena pengelolaan pasar ini juga tidak modern, masih konvensional. Mas Jus punya kios, saya punya kios. Ngambil retribusi harian 5.000, ya kan? Ngambil di tempat saya 5.000. Mau pindah ke sana, belum sarapan mas. Jadi uang 10.000 itu buat sarapan dulu. Rame-rame sama teman-teman. Begitu, praktek yang ada itu seperti itu. Itu fakta. Dan ini harus di-upgrade. Kalau kita mau pasar itu bagus, jangan hanya pedagang, tapi pengelolanya juga. Pemerintah daerah juga harus aware terhadap pengelolaan pasar yang modern. Bagaimana? Coba bayangin, kita bayar retribusi sampah, kita bayar retribusi keamanan, kita bayar retribusi kios. Tetapi kalau pasar nggak aman, pedagang. Pasar amburadul, pedagang yang kambing hitam. Dan kita sudah memberikan kewajiban kita membayar itu. Kalau kita sudah bayar, harusnya kan pasar dibersihkan. Ada security yang membuat pasar itu jadi aman. Karena faktanya pasar itu imajinasi orang itu kan pasar tradisional itu kumuh, nggak aman lah, banyak copetnya lah. Karena apa? Dibuat begitu karena pengelolaannya juga nggak baik gitu. Jadi Mas Mansuri melihat ada problem di birokrasi tata kelola pasarnya ya. Iya, pengelolaan pasarnya. Kalau mau memperbaiki pasar, jangankan kita bicara mengupgrade e-commerce untuk dapat wifi dan lain sebagainya. Jangan bicara itu dulu, sampai pengelolaan pasarnya itu harus pemeliharaan daily-nya aja masih diabaikan begitu ya. Sangat diabaikan. Pemerintah menggelontorkan uang untuk bangun pasar megah, mewah. Faktanya kumuh juga pada akhirnya. Karena apa? Karena tidak dibersihkan dengan baik. Sampahnya harus, ini kan harus terintegrasi. Sampahnya didorong. Ada dinas sampah yang didorong untuk bisa bikin pupuk yang sampah bisa daur ulang. Kan ini sebenarnya kalau bisa di-manage dengan baik ya, dengan jujur, dengan terbuka, menurut saya. Mas, retribusi yang diperoleh itu paling kecil berapa sih? Di satu pasar kabupaten lah katakanlah. Jadi ada modelnya itu lapak, ada kios, ada los. Ya. Mulai dari 2.000, 5.000 sampai 20.000 per hari. Per hari mas. Itu salah satu penyumbang
APBD daerah. Termasuk di DKI Jakarta punya 105 pasar yang dikelola PD Pasar Jaya, itu sumbangan ke daerahnya cukup tinggi. Tetapi faktanya kalau di daerah-daerah, saya tidak bicara Jakarta, tapi kalau di daerah-daerah kita sudah bayar retribusi selama puluhan tahun, tapi kalau pasarnya bocor, ya biar pedagang aja lah yang benerin. Kalau selokan mampet gitu selokan mampet biar pedagang lah yang urusin. Iya. Ini fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga untuk menyelamatkan pedagang pasar atau untuk menyelamatkan pasar lebih baik itu setengah mati. Apakah itu tugas IKP? Tidak. IKP hanya wadah pedagang saja. Tapi IKP mendorong kepada arah kebijakan tata kelola yang lebih baik tentunya. Otomatis, karena baik. apa? Kewajiban anggota kami sudah diberikan. Haknya nggak dikasih. Iya. Kan? Namanya dolim, Mas. Gitu. Dolim ya. Dolim. Baik, Mas Mansur, ini kita beranjak ke topik yang tadi kita sempat singgung tadi loh, terkait dengan situasi global saat ini. Meskipun mungkin kalau ditarik agak jauh, tapi baiklah kita coba lihat apakah memang ada kaitannya atau enggak. Yang selama ini perang dagang, perang tarif lebih tepatnya, terus kemudian beberapa dunia sudah mengalami teriak-teriak stagflasi gitu ya. Pertumbuhan yang stagnan ditambah inflasi kan begitu ya. Terus kemudian menimbulkan ada yang menganalisis akan terjadi resesi ekonomi. Artinya memang dunia sedang tidak baik-baik saja secara global ya. Ini kalau IKP sudah mitigasi belum dampaknya kepada para pedagang anggotanya ini? Sekali lagi saya tadi sampaikan bahwa di saat krisis ekonomi 98 itu yang menjadi penyelamat adalah rakyat kita sendiri, produk-produk kita sendiri, pedagang pasar sendiri, UMKM kita sendiri. Nah, momentum ini sesungguhnya menjadi momentum untuk kita berbenah, pemerintah kita berbenah, pedagang berbenah, masyarakat kita berbenah untuk memperbaiki tata kelola produk-produk kita, UMKM kita. Termasuk mendampingi, termasuk memfasilitasi, memodali dan seterusnya. Kenapa? Kita belum cukup mampu bersaing, Mas. Kalau gertakan sambal dari negara-negara lain, saya pikir itu udah kita singkirin aja lah. Kita fokus pada bagaimana kita menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Kita menginjakkan kaki, berdiri dengan kaki kita sendiri. Kalau kita masih bergantung pada, Amerika, bergantung pada Cina, kita sama aja, Mas. Artinya dengan kata lain, mulai kita tidak hanya berpikir tapi bertindak juga untuk bagaimana persoalan pangan kita punya ketahanan gitu ya, atau bahkan swasembada. Seluruh produk pangan ya. Kemudian komoditi-komoditi strategis penting gitu ya, yang digunakan oleh masyarakat kita lah. Kedelai, nggak usah jauh-jauh, kedelai, cabai, apalagi bawang merah, bawang putih. Kedelai masih impor kita. Iya, kedelai ya kan, maksud saya kedelai, jagung, bawang merah, bawang putih. Paling tidak itu harus kita punya ketahanan yang cukup tangguh ya. Itu yang akan dilakukan IKP. Tidak hanya produk-produk UMKM yang dijual ke pasar-pasar atau digunakan oleh masyarakat kita sendiri. Kita konsumtif, termasuk produk-produk pangan. Kan saya tuh agak optimis karena Presiden membuat satu Menko sendiri, Menko Pangan. Menko Pangan, betul. Punya Menko Pangan, pangan lebih banyak digelontorkan anggarannya. Saya agak positif, Mas, di situ. Tetapi kan kita belum melihat hasilnya bagaimana. Tapi menurut saya ini momentum agar kita memperkuat pangan kita. Targetnya swasembada. Kalau produk-produk kita, bagaimana pemerintah memperkuat produk-produk kita. Itu penting, menjadi penting. Nah, keinginan pemerintah menurut saya dari statement-statement Presiden kami lihat punya angin surga yang begitu luar biasa besar. Yang bisa kita hirup dengan baik kalau ini terlaksana dengan baik. Tetapi harus diimbangi juga dengan menteri-menteri teknis bekerja semaksimal mungkin mewujudkan keinginan Presiden. Percuma Presiden bicara berapi-api ya, bahwa kita akan swasembada pangan, tetapi Kementerian Teknis tidak melakukan pendampingan terhadap petani-petani kita. Pupuk masih dimainkan oleh politisi-politisi, itu juga akan berat. Kalau kayak ini kan zaman yang lalu ya, semoga tahun ini nggak terjadi.
Tapi kalau sudah by name, by address pupuk itu sampai ke petani-petani, menurut saya itu langkah yang luar biasa besar di pemerintahan sekarang. Karena itu belum pernah terjadi. Karena pupuk itu sangat sulit diterima oleh petani. Kalau itu bisa sampai dari sisi pupuk saja nih Mas, kita belum bicara. Karena kalau kita bicara pangan Mas, masing-masing komoditas, bagaimana detail persoalannya, bagaimana mafianya, bagaimana harga sampai ke pasar itu 3 hari nggak selesai kita bicara. Rantai produksi sampai pada dari hulu sampai hilir ya. Tapi kalau kita bicara keinginan presiden punya Menko, menurut saya ini adalah pola yang sangat luar biasa yang bisa kita maksimalkan ke depan. Nah ini terkait dengan pertanyaan terakhir saya Mas, karena tadi sudah diceritakan IKAPI sudah mitigasi ya, katakanlah yang diperlukan dalam konteks dunia yang tidak baik-baik saja ini. IKAPI mencoba untuk bagaimana memperkuat daya tahan dari para pedagang pasar, terutama dari tidak hanya di sektor hilirnya tapi juga dari sisi hulu. Kita harus mulai memikirkan ketahanan dan swasembada di beberapa komoditi strategis kita. Nah, disinggung juga oleh Mas Mansuri tadi beberapa, ada Kementerian Pangan, ada Kemenko Pangan. Yes. Artinya memang harus ada sinkronisasi antar lembaga di pemerintah pusat maupun daerah, BUMN, BUMD, bahkan pengusaha-pengusaha besar juga ikut berkontribusi menciptakan kolaborasi positif untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditi pangan dan komoditas lainnya dari negeri ini gitu ya. Nah, langkah konkret apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Mas? Iya, negara kita ini negara besar, Mas. Kalau kita mau kolaborasi, ini pekerjaan juga bukan pekerjaan kecil. Ini pekerjaan yang sangat besar dan kalau saya bilang ini kerjaan yang kolosal sebenarnya. Melibatkan semua pihak, melibatkan semua instrumen, melibatkan semua stakeholder untuk benar-benar tulus mau menjamah, menyelesaikan, mendampingi, mengadvokasi, memberikan modal termasuk sampai pada produksi. Kita punya kampus-kampus besar, kampus pertanian. Kumpulkan, presiden tinggal buatkan surat atau tidak hanya presiden lah, Menko lah. Bagaimana agar kita memiliki produk-produk baru yang teknologi-teknologi terbarukan untuk pangan kita. Saya yakin banyak orang-orang cerdas, orang-orang pintar yang ingin memberikan kontribusi terhadap itu. Kita punya, apalagi sekarang ada Danantara. Kita punya BUMN-BUMN yang sangat memungkinkan untuk bisa mendorong agar kita bisa melakukan pendampingan permodalan terhadap petani-petani kita. Kita punya bank cukup besar agar bisa pemerintah bisa mendorong agar bisa masuk kepada mereka. Tidak hanya menggelontorkan uang, tetapi penggunaannya bagaimana diatur sedemikian rupa. Kita punya mungkin BPS untuk melakukan pendataan ulang. Karena percuma kita nggak punya pijakan kalau kita nggak punya data. Data ulang, berapa sih petani kita jumlahnya? Berapa lahan sih yang ditanami? Jangan pakai satelit. Kalau pakai satelit itu rumput juga bisa jadi padi gitu. Jadi menurut saya harus ada data real tentang jumlah petani kita dan jumlah luasan potensi lahan kita. Okay. Sehingga datanya jelas. Itu dari sisi hulunya? Dari sisi hulunya. Nah yang untuk sisi hilir pedagang bagaimana? Termasuk sisi hilirnya. Bagaimana Bulog bisa memfasilitasi, menjembatani untuk bisa mengambil potensi-potensi dari petani-petani lokal kita. Sehingga tidak terlalu panjang rantai distribusinya. Saya sampaikan Mas, dari petani menuju ke pengepul kecil di daerah-daerah. Pengepul kecil dibuang ke pengepul kabupaten. Pengepul kabupaten dibuang lagi ke pengepul besar di Jakarta atau di pasar induk masing-masing kota-kota besar. Berapa rantai distribusi yang cukup panjang rantai distribusi itu. Dan harganya, marginnya
sangat jauh. Makanya kalau kita lihat kenapa harga sampai ke pasar dengan harga petani marginnya cukup besar. Karena rantai distribusinya terlalu panjang. Nah, sekarang ada usulan punya koperasi-koperasi desa. Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih. Koperasi ini didorong untuk menjadi pengepul-pengepul petani-petani lokal kita. Luar biasa kalau itu bisa berjalan. Selama mereka mendapatkan pelatihan yang baik, SDM yang baik, atau keinginan bersama yang baik untuk memperbaiki potensi-potensi yang menghambat dalam distribusi kita, ini akan terjadi luar biasa. Tetapi itu kalau tidak bisa dilakukan dari hulu sampai hilir, Mas, kekacauan itu nggak akan berakhir, Mas. Karena pangan adalah kunci. Katanya pangan adalah kunci. Dan kami berharap pangan adalah kunci karena kata Kus Plus ya, rumput tongkat kayu bisa jadi tanaman. Subur tanah kita, luas tanah kita. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan berkat dan karunia yang diberikan Tuhan, tanah yang subur ini, kita mau jadi apa? Menurut saya itu potensi-potensi yang bisa kita gali, Mas. Jadi bisa disimpulkan di sektor hulu produktivitasnya harus ditingkatkan sedemikian rupa sehingga memenuhi demand yang ada. Ketahanan kuncinya ya, ketahanan pangan dan komoditi strategis kita. Di sisi hilir adalah bagaimana tata kelola itu dijalankan dengan sebaik-baiknya. Otomatis. Begitu Mas Mansuri. Yes. Baik, demikian diskusi dalam podcast Common Ground kali ini. Terima kasih udah nyimak, ikutin podcast Hyperbus terus. Like, subscribe, dan bagikan ke temanmu yang butuh insight kayak gini. Saya Cus Darmawan, sampai ketemu di episode Common Ground selanjutnya.